Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kamu yang lagi dengerin podcast ini. Selamat datang. Perkenalkan, saya Salwa Salsabila. Di podcast ini, saya akan membahas tentang satu negara muslim yang sedang menghadapi permasalahan makroekonomi yang cukup serius loh, yakni Pakistan. Nah, tahukah kamu bahwa Pakistan sedang mengalami krisis utang yang sangat serius? Iya, negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia ini sedang berada di ambang kebangkrutan karena utangnya yang melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Apa saja sih penyebab dan dampak dari krisis utang ini? Mari kita simak bersama. Krisis utang Pakistan bermula dari dua hal utama. Pertama, ketergantungan mereka terhadap pinjaman dari Cina. Dan kedua, ketidakseimbangan antara impor dan ekspor mereka. Cina adalah negara yang paling banyak meminjamkan uang kepada Pakistan, terutama untuk proyek infrastruktur yang disebut Koridor Ekonomi Cina-Pakistan atau CPEC. Namun, pinjaman ini tidak gratis, melainkan harus dibayar dengan bunga yang tinggi. Selain itu, Cina juga memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi dan politik Pakistan, sehingga membuat Pakistan semakin terjebak dalam utang. Sementara itu, Pakistan juga mengalami defisit perdagangan yang besar, yaitu nilai impor mereka jauh lebih tinggi daripada nilai ekspor mereka. Hal ini membuat Pakistan kekurangan devisa, yaitu mata uang asing yang digunakan untuk membayar barang-barang impor. Akibatnya, nilai tukar rupiah, yakni mata uang Pakistan, terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya. Ini tentunya menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang dan jasa yang berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Krisis utang Pakistan telah berlangsung sejak lama, tetapi mencapai puncaknya pada tahun 2022 ketika para investor asing mulai menarik diri dari Pakistan karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pakistan pun mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Pada akhir Januari tahun 2023, utang luar negeri Pakistan mencapai 38% dari produk domestik bruto atau PDB mereka, atau sekitar 1.137,95 triliun rupiah. Ini adalah angka yang sangat besar dan sangat mengkhawatirkan. Bagaimana nasib Pakistan di masa depan? Apakah mereka bisa keluar dari krisis utang ini? Apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka? Dengerin terus ya, jangan di stop atau di skip-skip. Baik, lanjut. Sekarang kita akan membahas apa saja sih upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Pakistan untuk mengatasi krisis utang ini. Upaya pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah Pakistan adalah melakukan restrukturasi utang. Restrukturasi utang adalah proses negosiasi antara pihak yang berhutang dan pihak yang memberi hutang untuk mengubah syarat dan ketentuan pembayaran utang. Tujuannya adalah untuk memberikan kelonggaran kepada pihak yang berhutang agar dapat membayar utangnya dengan lebih mudah dan mengurangi beban bunga. Restrukturasi utang dapat dilakukan dengan cara menunda jatuh tempo, mengurangi pokok atau bunga, atau mengubah mata uang utang. Restrukturasi utang dapat membantu Pakistan untuk mengurangi tekanan likuiditas dan meningkatkan ruang fiskal. Namun, restrukturasi utang juga tentunya memiliki risiko, seperti menurunkan kredibilitas dan reputasi Pakistan di mata para kreditor dan investor, serta memicu reaksi negatif dari pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap utang Pakistan. Kemudian upaya yang kedua yang dapat dilakukan oleh pemerintah Pakistan adalah meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara adalah sumber dana yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk membayar utang.
Pendapatan negara dapat berasal dari berbagai sumber seperti pajak, bea cukai, penjualan aset, atau penerimaan dari sektor publik. Pemerintah Pakistan dapat meningkatkan pendapatan negara dengan cara memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak, menghapus subsidi yang tidak efektif, atau menjual aset yang tidak produktif. Peningkatan pendapatan negara dapat membantu Pakistan untuk mengurangi defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan terhadap utang. Selanjutnya ada lagi nih upaya yang ketiga, yakni meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, daya saing ekonomi ini adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan berharga di pasar internasional. Daya saing ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, infrastruktur, teknologi, inovasi, atau kebijakan pemerintah. Pemerintah Pakistan dapat meningkatkan daya saing ekonomi dengan cara meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, atau jasa, mengembangkan sektor-sektor baru yang berpotensi seperti pariwisata, energi terbarukan, atau teknologi informasi, atau juga bisa melakukan reformasi struktural yang dapat meningkatkan iklim investasi, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan daya saing ekonomi dapat membantu Pakistan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan devisa, serta mengurangi impor dan utang. Baik, mungkin itulah beberapa pembahasan terkait apa penyebab Pakistan mengalami krisis utang dan apa sih Baik, mungkin itulah beberapa pembahasan terkait apa sih penyebab Pakistan mengalami krisis utang dan apa yang bisa menjadi upayanya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.